Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok matematika diskrit akan menjelaskan tentang paper aplikasi inverse matrix dalam pembentukan pesan rahasia. Teman-teman, mari kita berkenalan dengan kelompok 4. Yang pertama ada saya Ryan Fajar Ramadan dengan nomor induk 20.018.423. Selanjutnya ada Nur Fatayah dengan nomor induk 20.018.452. Selanjutnya ada Jimmy Fazriel dengan nomor induk 20.018.451. Dan yang terakhir ada Muhammad Hilmi Farid Hibatullah dengan nomor induk 20.018.442. Oke, materi pertama akan disampaikan dengan Nur Fatayah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatayah, NIM 20.018.452. Saya di sini akan menjelaskan bagian pendahuluannya dari paper yang akan kami jelaskan selanjutnya. Adapun pengertian dari aljabar linear adalah bagian matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, vektor maupun transformasi linear, suatu hal yang sangat penting dalam aljabar linear, khususnya matriks. Salah satu hal yang dapat dikembangkan implementasinya dari matriks, misalnya mencari inverse dan penerapan inverse matriks tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dua matriks persegi berordo sama, matriks A dan B, yang memenuhi sifat AB sama dengan BA sama dengan I, dikatakan dua matriks yang saling inverse. Matriks B disebut inverse perkalian dari matriks A dan dinotasikan dengan sebaliknya. Matriks A disebut inverse perkalian dari matriks B dinotasikan dengan salah satu metode yang digunakan untuk mencari inverse dari suatu matriks, yaitu dengan menggunakan matriks adjoint yang merupakan matriks transpose dari matriks kofaktor yang elemen-elemennya merupakan nilai determinan dengan baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama yaitu matriks. Matriks adalah himpunan skalar yang disusun secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Skalar-skalar tersebut disebut dengan elemen matriks atau batasnya. Biasanya digunakan tanda kurung kotak, atau garis tegak lurus. Di samping merupakan contoh matriks. Matriks A sama dengan matriks A M dikali N sama dengan A11, A21, A31 dan merupakan kolom ke-1 dan selanjutnya kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom ke N. Selanjutnya. Yang kedua yaitu determinan. Determinan adalah nilai skalar yang terkandung dari suatu matriks persegi yang ditulis dengan simbol determinan A, atau jika nilai determinan itu 0, matriks persegi tersebut singular, artinya tidak memiliki inverse. Jika nilai determinan suatu matriks tidak 0, berarti matriks A tersebut non-singular, yaitu matriks tersebut matriks yang mempunyai inverse. Di samping merupakan contoh matriksnya, yaitu matriks A sama dengan A, E, I, ditambah B, F, G, ditambah C, D, H, kemudian dikurangi C, E, G, kemudian dikurangi A, F, H, dan dikurangi B, D, I. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu inverse matrix. Yang pertama, adjoint ordo 2x2. Untuk menentukan adjoint dari matriks yang memiliki ordo dapat dilakukan dengan menukar elemen pada diagonal utama, sedangkan diagonal lainnya dikalikan dengan 1, dengan min 1. Yang kedua yaitu adjoint ordo 3x3. Untuk menentukan adjoint dari matriks ordo 3x3 tidak sama seperti matriks ordo 2x2. Terlebih dahulu harus ditentukan minor dan kofaktornya. Minor adalah determinan yang diperoleh dari suatu matriks setelah menghilangkan baris dan kolom yang mengandung elemen yang ditanyakan. Di samping merupakan contoh matriksnya, matriks inverse. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Jimmy Fazriel.
Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang selanjutnya ada D, operasi modulus. Operasi modulus. Operasi modulus adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Operasi ini umumnya dilambangkan dengan simbol mod atau modulo. Misalnya dua bilangan A dan B. A modulum disingkat dengan A mod B adalah bilangan bulat sisa pembagian A oleh B. Dan di samping adalah contoh soalnya. Next. 3. Kajian pustaka. A. Hasil dan pembahasan. Pembahasan pada paper ini fokus pada kasus matriks berorder 5x5 dalam pembentukan pesan rahasia, yaitu bilangan A sebuah matriks A. Di sini ada contoh soalnya. Untuk menentukan inverse dari matriks A tersebut disajikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan minor dari matriks A yang merupakan nilai determinan dari baris ke-1 dan kolom ke-J dihilangkan jika baris ke-1 dan kolom ke-1 dari matriks tersebut dihilangkan. Maka akan diperoleh matriks baru berordo 4x4 selanjutnya. Jika baris ke-1 dan kolom ke-1 dari matriks baru tersebut dihilangkan, maka akan diperoleh matriks ortodo 3x3. Kemudian jika baris ke-1 dan kolom ke-1 matriks berordo tersebut dihilangkan, maka akan diperoleh matriks berordo 2x2. Dan minor dari matriks A tersebut dilambangkan dengan M11. Next. Nah, di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. A. Minor dari A11 yaitu M11. Di sini ada contoh soalnya. Untuk menentukan M11, maka di sini ada contoh penyelesaiannya dari awal hingga akhir dengan cara yang disamakan dan diperoleh M12, M13, M14, M15, M21, M31, M41, dan M55. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Farid. Kepadanya saya persilakan. Oke, yang selanjutnya itu untuk menentukan kofaktor matriks A, yang entry-entry-nya merupakan hasil perkalian dengan minor elemen dengan min 1 pangkat 1 plus J. Nah, kofaktor matriks A-nya itu bisa dilihat seperti itu. Nah, untuk M11-nya, determinan matriks A dengan entry-entry baris ke-1 dan entry-entry kolom ke-1 dihilangkan. M12-nya, determinal matriks A dengan entry-entry baris ke-1 dan entry-entry kolom kedua dihilangkan, dan seterusnya hingga M55, determinan matriks A dengan entry-entry baris ke-5 dan entry-entry kolom ke-5 dihilangkan. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan matriks adjoint A. Jika kofaktor dari matriks A ditransposkan, maka diperoleh matriks baru yang disebut sebagai adjoint A dan ditulis sebagai yang udah ditampilkan seperti itu. Nah, yang keempat, menentukan inverse matriks A dengan rumus A min 1 sama dengan A per 1 per det adjoint A. Langkah-langkah di atas digunakan untuk menentukan inverse matriks yang akan diterapkan dalam masalah pengiriman pesan rahasia pada matriks 5x5. Next. Nah, selanjutnya ada aplikasi matriks untuk pengiriman pesan rahasia. Misalkan kata jurusan matematika FMIPA UNM akan dikirimkan ke orang lain, maka langkah-langkah yang disajikan adalah yang pertama, diberikan matriks transformasi, sebut saja P, P5, PS, dengan nilai-nilai yang bisa kita lihat sendiri. Nah, yang kedua, ada kata tersebut dinotasikan dalam bentuk matriks yang kita sebut key.
Nah, bisa kita lihat matriks Q tersebut seperti itu. Next. Nah, yang ketiga ada mengalihkan matriks PS dan Q sehingga dapat diperoleh matriks baru yaitu PSQ. Seperti yang bisa kita lihat. Lalu berdasarkan hasil tersebut diperoleh PSQ sama dengan bisa kita lihat matriksnya seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada suatu mod yang mana nantinya akan menghasilkan matriks yang berada di paling bawah tersebut. Selanjutnya. Nah, yang keempat, berdasarkan aturan pengkodean, maka pesan yang dikirimkan ke penerima yaitu Q, O, U, C, W, O, Q, L, L, G, U, O, A, T, E, U, K, M, V, C, S, H, K, D, R. Nah, selanjutnya yang kelima, untuk mengetahui isi pesan tersebut, si penerima harus mengalihkan dengan P, S, Q, sehingga diperoleh kode awal yang sama, yang artinya pesan terpecahkan. Dengan cara PS min 1. PS pangkat min 1. Sama dengan 1 per determinan PS adjoin PS. Nah, determinan PS-nya itu seperti yang bisa kita lihat itu dan menghasilkan nilai minus 218. Selanjutnya, adjoin dari matriks PS terlebih dahulu ditentukan minor dan kofaktor dari PS dengan cara seperti berikut. Minor dari A11 yaitu M11 sama dengan plus matriks tersebut untuk menentukan M11. Dapat dilakukan sepanjang garis baris pertama seperti matrik yang ada pada bawah itu. Sehingga menghasilkan nilai 39. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan cara yang sama seperti sebelumnya akan diperoleh M12 sama dengan minus 5, M13 sama dengan minus 9, M14 sama dengan 4, M15 sama dengan minus 57, M21 sama dengan minus 50, M22 sama dengan 12, M23 sama dengan 22, M24 sama dengan 34, M25 sama dengan 6, M31 sama dengan 65, dan seterusnya. Seperti yang bisa lihat di gambar paling atas. Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari A11 hingga A55, diperoleh matriks kofaktor hingga A55. Yang kita bisa lihat di gambar yaitu matriks PS. Lalu adjoin PS diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom sehingga pada matriks kofaktor akan menjadi kolom pada matriks adjoin sehingga diperoleh matriks adjoin PS sebagai berikut. Ya, seperti yang bisa Anda lihat ada matriks 5 kali 5. Oke, selanjutnya. Sehingga inverse dari matriks PS pangkat minus 1 sama dengan 1 per determinan PS dikali adjoin PF sama dengan minus 1 per 218 dan matriks 5 kali 5 seperti yang bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada semuanya dibagi minus semua angka pada matriks dibagi minus 218 dan akan menghasilkan jawaban yang bisa Anda lihat di layar. Untuk memecahkan pesan rahasia yang dikirimkan si pengirim, maka PS pangkat minus 1 dikalikan dengan PUSQ sehingga diperoleh PS minus 1 PQ sama dengan yang bisa Anda lihat di layar. Hasil yang diperoleh sama dengan kode awal arti yang dipecahkan, yaitu yang tadi saudara Farid sebutkan, yaitu QOUC di poin nomor 4. Oke, kesimpulannya, penyelesaian inverse matriks dengan menggunakan adjoin lebih mudah sebab operasi matriks yang terkait di dalamnya melibatkan operasi-operasi matriks sederhana, seperti penjumlahan matriks perkalian dengan skalar maupun operasi matriks lainnya. Oke, sekian dari kelompok 4, kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.